Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afsal Bani dan bersama kelompok saya dengan anggota Aprilia Julianti, Vita Rabelia, Hafiza Aulia, Rafan Farisla Zalfa, dan juga Rizal Mariski. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat atau PKM kami yang berlokasi di Pasar Perumnas Wai Halim, Bandar Lampung, dengan judul analisis perubahan harga dan dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat di Bandar Lampung. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi latar belakangnya ini adalah harga barang selalu mengalami perubahan akibat kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua ada kenaikan harga dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan. Yang ketiga adalah masyarakat biasanya mengubah cara berbelanja agar pengeluaran tetap terkendali. Dan yang keempat adalah pasar tradisional menjadi tempat untuk melihat dampak perubahan harga secara real time atau secara langsung. Intinya adalah perubahan harga tidak hanya mempengaruhi pedagang, tetapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat. Konsep perubahan harga. Jadi, perubahan harga adalah naik atau turunnya harga barang dan juga jasa yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, biaya produksi, distribusi barang, kondisi ekonomi, dan juga inflasi. Contohnya adalah ketika harga beras dan minyak goreng naik karena biaya distribusi dan bahan baku yang meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pola konsumsi masyarakat, yang dimana pola konsumsi adalah cara masyarakat mengalokasikan suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya ada beberapa. Yang pertama adalah pendapat, kedua adalah harga barang, yang ketiga adalah jumlah anggota keluarga, yang keempat gaya hidup, dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi. Ketika harga naik, masyarakat akan lebih selektif dalam berbelanja yang mereka inginkan. Selanjutnya di sini ada hubungan perubahan harga. Yang pertama ada harga naik, yang kedua ada daya beli menurun, yang ketiga ada pengeluaran disesuaikan, dan yang terakhir adalah masyarakat yang mengubah pola komunikasi. Bentuk penyesuaiannya ada beberapa. Yang pertama adalah mengurangi jumlah pembelian, yang kedua memilih barang yang lebih murah, yang ketiga adalah menunda kebutuhan sekunder, dan yang terakhir adalah memprioritaskan kebutuhan suatu pokok. Pada bagian ini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara langsung. Melalui metode ini, kami dapat memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi para pelaku usaha di pasar. Penelitian kami dilaksanakan di Pasar Perumnas Wai Halim, Bandar Lampung yang dipilih karena salah satu pusat aktivitas perdagangan yang cukup ramai dan memiliki berbagai jenis usaha. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2026. Dalam penelitian ini kami melibatkan 10 pelaku usaha sebagai responden. Mereka dipilih karena secara langsung merasakan dampak dari perubahan harga barang dan bahan kebutuhan usaha. Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata, kami menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pertama, observasi, yaitu mengamati secara langsung aktivitas pedagang dan kondisi pasar. Kedua, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah kami melakukan dokumentasi, yaitu mengumpulkan foto dan data pendukung selama penelitian berlangsung. Dan yang terakhir adalah studi pustaka, yaitu mencari referensi dari buku, jurnal maupun sumber terpercaya lainnya sebagai landasan teori penelitian dari kami. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa beberapa barang yang mengalami kenaikan harga. Barang-barang tersebut meliputi beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, tepung, gas LPG, serta produk pakaian dan kemasan. Menurut hasil wawancara dengan para pelaku usaha, kenaikan harga ini terjadi karena secara bertahap.
dan dirasakan cukup memberatkan terutama bagi usaha yang bergantung pada bahan baku dan kebutuhan pokok tersebut. Beberapa responden menyampaikan bahwa mereka harus mengeluarkan modal yang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk membeli bahan yang sama. Kenaikan harga ini tentu memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha mereka. Dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya biaya operasional dan biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, para pelaku usaha dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengurangi keuntungan atau menaikkan harga jual. Sebagian besar pelaku usaha memiliki untuk menyesuaikan harga jual agar usaha mereka tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian. Namun kenaikan harga jual juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga para pelaku usaha harus mencari strategi agar tetap dapat mempertahankan pelanggan. Dari temuan ini dapat diketahui bahwa perubahan harga barang, kebutuhan pokok, dan kebutuhan usaha memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi para pelaku usaha, khususnya di pasar Perumnas Y. Halim. Oke, di sini saya akan membahas tentang dampak terhadap pelaku usaha. Ada beberapa dampak yang dialami oleh pelaku usaha dengan adanya perubahan harga, yaitu yang pertama, keuntungan dari sebuah usaha itu dapat menurun, dan juga ada biaya produksi yang semakin membesar. Sebagian pedagang juga ada yang menaikkan harga jual dari produknya, dan sebagian lainnya mempertahankan harga tetapi mengurangi keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha. Dan terakhir ada yang menyesuaikan ukuran atau porsi dari produk yang dijual. Dan pelaku usaha juga dituntut untuk lebih kreatif agar usaha tetap berjalan dan dapat mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Dampak terhadap masyarakat ini dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku konsumen dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Perubahan tersebut meliputi yang pertama, yaitu lebih menghemat dalam berbelanja, di mana masyarakat menjadi berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang penting. Selanjutnya yang kedua, yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan. Artinya masyarakat lebih harus memprioritaskan kebutuhan utama dibandingkan keinginan yang tidak terlalu mendesak. Kemudian yang ketiga, yaitu beralih ke produk yang lebih murah, di mana dengan memilih alternatif barang yang memiliki harga lebih terjangkau agar pengeluaran tetap dapat dikendalikan. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengurangi pembelian barang non-prioritas, sehingga pembelian barang yang sifatnya sekunder atau tersier sering kali ditunda terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi konsumsi di luar rumah, di mana masyarakat cenderung lebih memilih memasak sendiri atau mengurangi frekuensi membeli makanan di luar untuk menghemat biaya. Jadi artinya kenaikan harga mendorong masyarakat menjadi lebih rasional dalam mengelola pengeluaran, sehingga setiap keputusan pembelian dilakukan dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Kesimpulannya adalah yang pertama, perubahan harga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan perubahan pola konsumsi. Yang ketiga, pelaku usaha dan konsumen sama-sama terdampak oleh kondisi tersebut. Yang terakhir adalah stabilitas harga sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan usaha. Semakin tinggi kenaikan harga, semakin besar penyesuaian yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.